ketiga, saya akhiri dengan satu cerita yang sungguh-sungguh terjadi di satu kota kecil 70 km dari Malang. Saya seumur hidup hanya pernah satu kali kunjungi tempat itu. Karena waktu saya umur 36, penyakit ambeien bikin saya kalau khotbah di depan makin keras, di belakang meledaknya makin besar. Saya sulit tahan sakitnya sambil khotbah, sambil berdarah di belakang. Di Taiwan setelah saya khotbah, saya tidak bisa tahan, seperti satu kumpulan anggur yang meledak di belakang, sakitnya. Nah, saya sudah selesai khotbah, mari kita nyanyi salibnya 3 kali. Waktu mereka nyanyi, saya ke belakang memasukkan semua ambeien itu masuk. Lalu saya tahan, baru menjawab pertanyaan di dalam setengah jam, 1 jam, 3 menit sudah meledak keluar. Saya sakit lagi. Saya putuskan kembali ke Indonesia. Saya harus dioperasi. Lalu diatur seorang dokter dari Inggris. Saya seumur hidup terus beri ucapan terima kasih hati kepada dia. Dr. Clark, OMF dari London, datang di Turen, kota kecil itu, jadi dokter di rumah sakit yang sangat-sangat murah, sangat-sangat tidak dipandang tinggi oleh siapapun. Puji Tuhan, saya tidak dioperasi RKZ Surabaya, tidak dioperasi rumah sakit Katolik di Malang, meskipun cuma sebelah. Saya mesti naik mobil 70 kilometer ke desa kecil dengan jalan yang lumpur, gelombang, batu semua, sakit sekali. Akhirnya saya dioperasi di situ. Setelah dioperasi, saya hidup lagi 44 tahun. Umur 36, sekarang 80. Satu kali seorang dokter di luar negeri, have you been give any surgery? Saya bilang iya. What is that? Hemorrhoid. Saya mau lihat. Dokter itu lihat, dia kaget. Who give you this operation in Indonesia? Indonesian doctor? No. Who is that? Dr. Clark from London. Why he went to Indonesia? Because he has a heart of missionary to love, to heal, to cure Indonesian people. Orang itu geleng kepala. He had done the best surgery of hemorrhoid I ever seen. Dia telah memberikan operasi yang terbaik selama hidup saya pernah lihat. Saya baru sadar. Anugerah Tuhan begitu besar bagi saya. 36 tahun sudah tidak karu-karuan rusaknya. Sudah dioperasi 46 tahun tidak pernah kumat. Berapa besar anugerah Tuhan itu. Waktu itu saya miskin. Saya seorang mengajar teologi. Saya punya honor sedikit sekali. Tapi saya mempunyai satu batu giok. Giok itu dari warisan. Saya bawa itu kepada dia. Ya, dokter, saya tidak bisa bayar. Saya bayar ini. Dia kaget sekali. Seorang pendeta hamba Tuhan masih muda kasih satu giok dari Cina. Dia senang luar biasa. Sekarang saya pikir itu tidak cukup untuk bayar dia operasi saya. Tapi saya mau katakan, satu kali saya dengar dia khotbah. Ternyata dokter ini missionary yang bisa khotbah. Khotbahnya biasa pendek. Kalau kita di saat mau berdoa, makan, minta dia, Dr. Clark, would you please lead us in prayer? Oke, dia berdiri. Waktu itu saya umur 30 lebih, dia hampir 60. Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Duduk. Doanya cuma satu kalimat, Tuhan Yesus terima kasih, amin. Khotbahnya juga sederhana, tapi saya pernah dengar khotbah dia. Hati saya ngeres, sangat-sangat terharu. Dia mengatakan di Turen
Satu kali saya ikut kebaktian hari Minggu, saya ikut logatnya orang Barat bicara Indonesia. Di Turen ada satu gereja kecil, kita menginjili orang, susah payah mendapat buah. Karena ada satu orang kita injili, orang Islam radikal, yang sifatnya keras, suka marah. Siapa ngomong salah ditempeleng. Siapa kurang ajar dipukul sama dia. Seluruh kampung tahu ini orang galak, ini orang jahat, ini orang paling keras hatinya. Tapi akhirnya sudah dengar Injil, dia bertobat menjadi orang Kristen. Seluruh kampung senang orang ini jadi Kristen. Bukan cara Islam, Islam radikal, Islam ekstrim, Islam yang jahat, yang galak. Dia Kristen, seluruh kampung senang. Satu hari dia dibaptiskan. Sudah dibaptiskan, dia keluar dari gereja mau pulang. Dia sama istri jalan di belakang, anaknya lari di depan. Begitu lari di depan, baru selesai amin, selesai khotbah, dia keluar mendarat satu mobil, cepat sekali. Tabrak anaknya, langsung mati, kepala pecah, darah mengalir di situ. Baru dibaptiskan. Wah, dia melihat anak laki-laki yang mati di depan dia, di hadapan gereja, yang kepala pecah, darahnya mengalir di situ. Dia marah, sedih, dia tidak bisa tahan. Lalu dia keluar dari pintu gereja, sampai di tempat anak itu ledak kepala, pinggirnya mobil. Orang yang setir cepat sedang mendapatkan kecelakaan ini, dia ketakutan sama mati, turun dari tempat setirnya, berdiri di situ, tunggu dia apain saja. Tidak bisa balas dendam, tidak bisa lawan, cuma bisa terima. Orang galak, orang keras, orang ekstrim, orang radikal ini sampai di situ. Supirnya turun, dia gendong anak yang kepala sudah pecah, bicara sama orang itu, saya mengampuni engkau, sambil berlinang-linang air mata. Pergilah kamu. Lain kali setir mobil, setir dengan baik-baik. Dia mengampuni. Nah, Dokter Clark berdiri di belakang, melihat orang Islam yang keras, yang suka marah itu, dengan air mata melinang-linang seluruh pakaian basah dan mengatakan kalimat, saya mengampuni engkau. Dia berkata kepada saya di dalam khotbah itu, saya melihat Roh Kudus turun di atas dia, dan dia menyatakan buah Roh Kudus, kasih, kesabaran, kemurahan, tahan diri, semua 9 rasa Roh Kudus menjadi satu buah yang utuh nyatakan situ. Bayangkan kepala pecah bayi, anak umur berapa, 3-4 tahun, di tangannya semua keluar darah, dan mulutnya saya mengampuni. Dan di situ Dokter Clark mengatakan, inilah bukan buah kesabaran yang diwariskan dari papa mamanya. Ini bukan pengampunan dari perdamaian orang berdosa bisa hasilkan. This is not a natural fruit. This is not the fruit of heredity. This is the fruit of Holy Spirit. Hari itu saya dengar, saya terus nangis. Saya tidak tahu kalau itu adalah saya akan bagaimana marah. Tapi saya mulai mengerti. Not the fruit of heredity. Not the fruit of natural nature. This is the fruit of supernatural Holy Spirit.
Saya akan menutup seminar ini di dalam cerita yang pendek ini. Mari kita mengerti apa itu dilahirkan kembali. Apa itu peranakan pula. Apa itu namanya regeneration. To be born again by Holy Spirit. Sesudah hidup bukan bersandar si aku yang terima sifat hereditas daripada warisan papa mama saya. Tapi minta Roh Kudus berada di hati saya, mengeluarkan buahnya Dia, tapi di dalam saya. Seperti kita melihat ada anggur di satu ranting. Buah ini di mana? Di ranting. Tapi engkau tidak mengatakan, ini loh buah daripada ranting itu. Engkau jawab, ini buah dari pohon itu. Yesus berkata, I am the true wine. Aku pohon anggur. Engkau rantingnya. Jikalau engkau ada buah, jangan sombong. Buah ada pada kamu, tapi milik Roh, milik Tuhan, bukan milikmu. The fruit is come through me, but the fruit is not mine. The fruit is God's. That all the glory be to God. Soli Deo Gloria. Kembali pada teologi reform. Mengerti doktrin apapun, sola gratia, sola scriptura, sola fide, solus Christus, soli Deo Gloria. Apa yang manusia dan hamba-hamba Tuhan tidak sanggup merangkumkan keindahan, kekomplitan, kekayaan firman Tuhan. Tuhan ampuni semua pembicara di sini. Dan Tuhan sendiri membawa kita, baik yang di ruangan ini maupun yang di hadapan TV, saya tidak tahu berapa orang. Semua mengerti apa yang tidak mungkin kita ungkapkan, tapi melalui cerita di Turen, orang Islam radikal yang mengampuni supir yang membunuh secara tidak sadar dengan anak kecil yang disayang itu. Kita mengerti buah Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Sediakan mobil, saya segera ke rumah sakit melihat cucu-cucu saya yang dioperasi. Mari kita berdoa. Tuhan beri kesadaran kepada kami, pengertian kepada kami, menjadi orang yang sungguh-sungguh taat dan sungguh-sungguh mau dirubah oleh Tuhan. Karena dengan kekuatan kami sendiri tidak sanggup untuk menambal sulan sifat kami yang rusak, untuk merubah sifat kami natural yang tidak mungkin diperbaiki melalui diri. Tetapi kiranya Roh-Mu berhasil menyatakan buah Tuhan di dalam ranting yang lemah ini. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, pada Bos dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, selama engkau melayani, Tuhan berkati berbuah Roh Kudus sampai Yesus datang kembali. Terima kasih. Thank you for the happiest year of my life.